Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar nasib miris dua wakil Jateng di BRI Super League. Tak jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya, dua wakil asal Jawa Tengah kembali pontang-panting menghadapi persaingan kasta tertinggi. Di BRI Super League 2025, Persis Solo dan Persijap Jepara sama-sama terkapar. Hingga bergulirnya pekan ke-13 BRI Super League, keduanya sama-sama terperosok di zona degradasi. Persis harus turun ke dasar klasemen karena hanya bisa mengoleksi 7 poin dari 12 pertandingan. Sementara itu, Persijap yang berstatus sebagai tim promosi akhirnya harus merasakan hawa panas di dasar klasemen. Laskar Kelinyamat untuk sementara ini berada di urutan ke-16, unggul 1 poin saja dari Laskar Sambernyawa. Bobotoh birukan Singapura terbang langsung dukung Persib. Gelombang dukungan Bobotoh kembali jadi sorotan jelang laga Persib Bandung kontra Lion City Sailors di matchday kelima AFC Champions League 2. Media Singapura mengabarkan ribuan Bobotoh siap memadati Stadion Bisan. Bahkan dalam sebuah unggahan akun Instagram Polski Football, pesawat penerbangan Asia kembali dipenuhi oleh para Bobotoh. Atmosfer diprediksi bakal berbeda karena warna biru Persib berpotensi mendominasi para tribun. Media Singapura, Berita Harian, menyoroti fenomena membludaknya Bobotoh yang kembali melakukan away jauh. Tak hanya itu saja, kabarnya kapal penyeberangan dari Batam ke Singapura sudah ludes terjual diborong oleh Bobotoh cuy. Wah, keren sekali ya Bobotoh, sekarang levelnya itu Asia kalau away bukan lagi di Indonesia. Tom Haye akui lebih sering ketemu rekan setim daripada istri. Persib Bandung memasuki periode terbarat sepanjang November 2025. Agenda yang menumpuk membuat beberapa pemain harus mengorbankan waktu personal, termasuk Tom Haye yang mengaku lebih sering bertemu rekan setim dibanding istrinya. Situasi ini menjadi sorotan karena Persib harus menuntaskan 5 pertandingan dalam waktu sebulan saja, termasuk 3 laga krusial di penghujung November. Tom Haye menyebut jadwal yang padat bukan hal mudah, namun ia bersyukur Persib memiliki skuad dengan kedalaman yang memadai. Bahkan kadang saya lebih melihat satu tim daripada bertemu dengan istri. Namun menurut saya itu bagus bagi tim. Chemistry kami bagus dan kami bermain tandang, tapi atmosfernya bagus. Ini sangat membantu, ucap Tom Haye dalam sebuah wawancara. Mauro, striker timnas, rumor merapat ke Persib. Spekulasi mengenai masa depan pemain diaspora Indonesia, Mauro Zizlistra, semakin menguat setelah sang pemain memberikan sinyal jelas bahwa ia siap meninggalkan FC Volendam. Minimnya menit bermain di tim senior menjadi alasan utama yang mendorong Zizlistra untuk mencari klub baru pada bursa transfer Januari mendatang. Kondisi ini langsung memunculkan rumor bahwa Persib Bandung berpotensi menjadi pelabuhan barunya. Dalam sebuah wawancara terbaru, Zylstra mengungkapkan bahwa ia sudah berdiskusi dengan agennya untuk mencari tim yang mampu memberikan lebih banyak kesempatan bermain. Selama di FC Volendam, Zylstra memang tampil konsisten di level akademi, namun belum mendapatkan menit bermain di tim utama Eredivisie. Kejutan PSIM incar pemain timnas Ivar Jenner. PSIM Yogyakarta beri kejutan di bursa transfer paruh musim mendatang. Tak tanggung-tanggung, PSIM Yogyakarta dikabarkan usik Persija Jakarta dalam perburuan tanda tangan berlian timnas Indonesia Ivar Jenner. Kabar masuknya PSIM Yogyakarta dalam perburuan Ivar Jenner dibongkar oleh akun X Kabar Mataram yang dikutip ulang oleh akun Instagram seputar sepak bola Yogyakarta atau jogja.football pada Senin 25 November. Kontrak Ivar Jenner yang akan habis akhir musim ditaksir tak akan merepotkan PSIM untuk menebusnya. Namun dengan catatan, PSIM Yogyakarta harus beradu manuver dengan Persija Jakarta yang tentu saja akan berani menebus kontrak dan permintaan gaji bagi Ivar Jenner yang cukup besar. The Jackmania siapkan koreo termahal seharga 160 juta. Supporter Persija Jakarta The Jackmania akan melakukan koreografi
yang ditampilkan saat melawan PSM Yogyakarta pada pekan ke-14 BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 28 November 2025. Koreografi itu bisa dibilang termahal yang pernah dilakukan oleh The Jackmania selama mendukung Persija. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, mengatakan bahwa koreografi itu dibuat khusus karena pertandingan tersebut bersama dengan hari ulang tahun Persija. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan berusia 97 tahun pada 28 November 2025 ini. Nantinya koreografi akan ditampilkan di 3 tribun SUGBK, yakni Utara, Timur, dan juga Selatan. Derby Jatim, Perseba pecahkan rekor penonton terbanyak. Pertandingan akbar Derby Jawa Timur antara Persebaya versus Arema FC pada pekan ke-13 BRI Super League sukses memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di liga musim ini. Duel yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 22 November lalu itu disaksikan langsung oleh 29.476 orang, mayoritas bonek yang memanaskan atmosfer stadion. Sementara itu, dilansir dari data perilisan E-League, wasit Rio Permana Putra mengeluarkan 12 kartu kuning, 3 kartu untuk Persebaya dan 9 untuk Arema FC, termasuk 1 kartu merah untuk Singoedan, menunjukkan betapa serunya Derby Jawa Timur ini. Pelatih Arema sampai pusing timnya akrab kartu merah mulu. Sebelum menghadapi Perseba Surabaya, Arema FC sebenarnya sudah mendapatkan kartu merah saat menjamu Persija pada pekan sebelumnya. Kini mereka mengoleksi 6 kartu merah dari 12 pertandingan, terbanyak di BRI Super League 2025-2026. Catatan ini diakui bikin pusing pelatih Arema FC, Marco Santos. Sulit karena kartu merah ini jadi gangguan. Karena jika tidak ada kartu merah, Arema pasti sudah di papan atas. Tapi sepak bola saat ini sulit kalau tidak menjaga emosi, terangnya. Marcos mengatakan jika sebenarnya ia tidak diam saja melihat catatan buruk Arema FC terkait kartu merah. Ia sering berkomunikasi dengan pemain agar tidak melakukan pelanggaran kasar ke pemain lawan. Tapi tampaknya metode ini kurang ampuh jika pada faktanya Arema selalu mendapatkan kartu merah. Sering dihujat, Paulinho pilih mundur dari Arema FC. Arema FC menerima kabar mengejutkan setelah gelandang sayap asal Brazil Paulinho Morcelin memutuskan mundur dan mengakhiri kontraknya di tengah bergulirnya kompetisi BRI Super League 2025-2026. Paulinho mengambil keputusan tersebut karena alasan mendesak terkait masalah keluarga yang mengharuskannya segera kembali ke Brazil. Namun banyak yang mengatakan Paulinho kena mental karena sering dihujat di Liga Indonesia. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi membenarkan bahwa sang pemain telah meninggalkan Malang pada Selasa pagi, 25 November. Kepergian pemain yang sempat menjadi sorotan karena tackle keras terhadap Ole Romeni dalam Piala Presiden 2025 itu menjadi kehilangan besar bagi Arema FC. Tak hanya itu, Paulinho juga sempat dihujat parah ketika melakukan pelanggaran keras kepada Alano, pemain Persija. Kompetisi kini sudah memasuki pekan ke-13 dan hanya menyisakan 4 laga sebelum putaran pertama berakhir. Namun Arema sudah kehilangan pemain asingnya. Siapakah penggantinya? Kemungkinan sih sang mantan yang kini bermain di Persib Bandung. Tebak siapa? Lawan Bayangkara, Perseba dilatih caretaker Uston Nawawi. Tim Green Force kini sementara dikomandoi sosok yang mengenal karakter pemain secara mendalam dan punya rekam jejak positif saat bertemu klub berjuluk The Guardian tersebut. Dari data yang ada, Uston memiliki catatan manis ketika menghadapi Bayangkara FC. Pada 8 Agustus 2025 di Super League 2023-2024 pekan ke-7, Persebaya Surabaya yang ia dampingi mampu menekuk Bayangkara dengan skor 2-1 meski tampil sebagai tim tamu. Kemenangan itu menjadi salah satu bukti kemampuan Uston membaca permainan Bayangkara FC. Apalagi pelatih Bayangkara FC dulunya adalah pelatih utama Persebaya Surabaya, Paul Munster, dan Uston menjadi asistennya, tentu mengenal dengan baik taktik dari sang pelatih. Fanbase Persebaya Surabaya yang mengikuti perkembangan tim menegaskan Uston akan bertugas hingga menunggu legalitas
dan kedatangan pelatih baru. Kondisi ini membuat mantan legenda Perseba Surabaya itu memiliki kesempatan kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai caretaker.